Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan tugas ke-1 mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri bernama Reza Al-Fajar, NIM 18043045. Yang kedua ada Randi Dwi Putra, NIM 18043044. Yang ketiga Syarifah Aini Nabila, NIM 18043046. Yang keempat Cindy Putri Nur Rahmadani, NIM 18043047. Yang kelima Valencia Pangesti, NIM 18043048. Yang terakhir Tira Mustika Indreswari dengan NIM 18043049. Pembahasan kelompok kami pada kali ini yaitu tentang bagaimana cara membaca sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan hasil akhir dari proses sebuah akuntansi yang paling penting. Dengan membaca laporan keuangan, manajemen, pemilik perusahaan atau pemilik saham, atau siapapun yang berkepentingan bisa mengetahui kondisi keuangan sebuah perusahaan. Dalam setiap laporan keuangan, terdapat bagian-bagian penting yang membantu proses berjalannya bisnis. Fungsi dari laporan keuangan sendiri adalah membantu pemilik usaha atau pemilik saham untuk melihat kondisi perusahaan dan mempertimbangkan langkah perusahaan untuk periode berikutnya. Laporan keuangan sendiri adalah laporan yang berisi tentang pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam sebuah bisnis, baik itu transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Atau bisa disebut dengan laporan yang merangkum semua informasi akuntansi keuangan yang penting dalam sebuah bisnis yang dijalankan. Dalam membaca sebuah laporan keuangan, ada 5 poin hal yang penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Untuk pembahasan lebih lanjut mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan waktunya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Nur Rahmadani, NIM 18043047. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Gambaran yang diberikan pada neraca ini yaitu berkaitan dengan aset, liabilitas, dan ekuitas. Neraca ini sangat berguna untuk memberikan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas atas sumber daya neto. Karena itulah, neraca ini sangat membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Unsur dari neraca ini ada aset, liabilitas, dan ekuitas, di mana aset merupakan gabungan dari penjumlahan dari liabilitas dan ekuitas. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke unsur-unsur neraca. Untuk yang pertama, unsur neraca yaitu ada aset. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas atau perusahaan. Atau secara singkatnya, aset itu adalah sesuatu berharga yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas bisnis. Aset dibagi menjadi 2, ada aset lancar dan aset non-lancar. Untuk aset lancar dibagi lagi menjadi beberapa pos. Yang pertama ada kas dan setara kas, yang kedua ada investasi jangka pendek, yang ketiga ada piutang dagang atau hak tagih kita terhadap pelanggan,
Yang keempat, ada persediaan barang dagang, yaitu barang tersedia yang dimiliki oleh perusahaan yang akan dijual. Dan yang terakhir yaitu ada biaya dibayar di muka, contohnya sewa dibayar di muka. Untuk yang kedua ada aset non-lancar. Aset non-lancar ini dibagi lagi menjadi 4. Ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini bisa terdiri dari investasi dalam sekuritas, investasi dalam dana khusus, investasi dalam aset tetap, dan investasi dalam entitas asosiasi. Yang kedua ada aset tetap. Aset tetap ini dikatakan aset tetap karena diharapkan pemanfaatannya mampu dimanfaatkan lebih dari 1 tahun. Contoh dari aset tetap ini yaitu kendaraan, gedung, dan tanah. Yang berikutnya yaitu ada aset tak berwujud atau intangible asset. Intangible asset ini contohnya ada paten, hak cipta, goodwill, waralaba, dan merek dagang. Berikutnya ada aset lain-lain. Aset lain-lain ini contohnya ada biaya dibayar di muka jangka panjang dan piutang tidak lancar. Unsur yang kedua dari neraca ini yaitu ada liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Jadi liabilitas ini dibagi lagi menjadi 2, ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Kalau liabilitas jangka pendek itu perusahaan berharap atau disebut dengan liabilitas jangka pendek, diharapkan liabilitas atau kewajiban tersebut dapat diselesaikan dalam siklus operasi normal atau dalam waktu 1 tahun. Contoh dari investasi jangka pendek ini yaitu ada utang gaji, utang pajak, investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka panjang kebalikan dari investasi jangka pendek, yaitu diharapkan dapat diselesaikan lebih dari waktu 1 tahun. Contohnya yaitu ada kewajiban pensiun, kewajiban sewa, utang obligasi, wesel bayar. Untuk unsur yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas ini yaitu selisih dari aset dan liabilitas, atau secara bahasanya, ekuitas itu adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan semua liabilitas. Di dalam ekuitas ini dibagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada modal saham, premi saham, saldo laba, akumulasi penghasilan komprehensif lain, saham treasury, dan kepentingan non-pengendali. Baiklah, berikutnya akan saya jabarkan apa itu modal saham dan yang lain-lain di bawahnya. Untuk yang pertama yaitu modal saham. Modal saham itu adalah nilai yang dinyatakan pada saham yang diterbitkan. Ini juga bisa disebut dengan nilai pari. Jadi di dalam modal saham ini ada 2 juga, ada saham biasa dan saham preferen. Yang kedua ada premi saham, yaitu selisih jumlah yang disetor dengan nilai pari. Yang ketiga ada saldo laba, yaitu laba yang tidak dibagikan oleh perusahaan. Keempat ada akumulasi penghasilan komprehensif lain, yaitu jumlah keseluruhan pos penghasilan komprehensif lain. Yang berikutnya yang kelima yaitu ada saham treasury, yaitu jumlah saham biasa yang dibeli kembali. Dan yang terakhir ada kepentingan non-pengendali atau hak minoritas, merupakan bagian dari ekuitas entitas anak yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Randi Dwi Putra, NIM 18043444. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Kegunaan laporan laba rugi itu mengevaluasi kinerja perusahaan sebelumnya, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan, dan membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Unsur laporan laba rugi yaitu pendapatan atau revenue. Kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang berasal dari kegiatan operasional. Yang kedua yaitu beban atau expense.
penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset yang terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada pemegang saham. Komponen-komponen menengah laporan laba rugi yaitu penjualan atau pendapatan. Menyajikan penjualan, diskon, dan informasi terkait lainnya dengan tujuan mendapatkan jumlah neto dari pendapatan. Yang kedua yaitu beban pokok penjualan. Laba bruto, pendapatan dikurangi beban pokok penjualan. Yang ketiga yaitu beban penjualan. Beban penjualan yaitu beban yang diakibatkan dari upaya perusahaan menghasilkan penjualan, seperti gaji, komisi penjualan, beban iklan, perjalanan, dan hiburan. Yang keempat yaitu beban administrasi umum. Contohnya itu gaji pegawai, gaji kantor, beban utilitas, penyusutan. Yang terakhir yaitu pendapatan dan beban lain-lain. Contohnya di sini itu seperti pendapatan dividen, pendapatan sewa, pajak penghasilan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vira Mustika Indreswari akan melanjutkan materi selanjutnya terkait laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan ringkasan terperinci dari semua arus kas masuk dan arus kas keluar, ataupun sumber-sumber dan penggunaan kas selama periode tertentu. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Di dalam laporan arus kas terdapat 3 komponen utama. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi, melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba neto, meliputi pos-pos dalam laporan laba rugi. Dan yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi, meliputi pembuatan dan penagihan pinjaman, serta perolehan dan pelepasan investasi seperti utang dan ekuitas, serta aset tetap, meliputi pos-pos dalam aset jangka panjang. Dan yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan, mencakup pos-pos liabilitas dan ekuitas. Berikut adalah format dasar dari laporan arus kas. Baiklah, kita lihat dari komponen yang pertama, yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari kegiatan operasional perusahaan, yaitu membeli atau menjual barang dan jasa selama suatu periode akuntansi. Di dalam arus kas dari aktivitas operasi, terdapat arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk seperti penjualan tunai, pelunasan piutang, dan juga penerimaan retur. Sedangkan untuk arus kas keluar seperti pembelian tunai, pelunasan utang dan bunga, pembayaran gaji, serta pembayaran pajak penghasilan. Selanjutnya, jumlah dari arus kas dari aktivitas operasi ini merupakan indikator yang akan menentukan apakah perusahaan tersebut dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjamannya, memelihara kemampuan operasional, membayar dividen, maupun melakukan investasi baru tanpa adanya pendanaan dari pihak luar ataupun pihak eksternal. Dan yang komponen kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi ini berasal dari aktivitas penerimaan ataupun pengeluaran untuk memperoleh aset tetap ataupun aset non-lancar lainnya sehubungan dengan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Contoh dari arus kas masuk untuk aktivitas investasi seperti penjualan aset, penjualan surat berharga, penagihan jangka panjang, dan lain-lain. Dan yang kedua ada arus kas keluar seperti pembelian aset tetap, pembelian investasi jangka panjang, pemberian pinjaman kepada pihak lain. Dan yang komponen ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan ini merupakan hal yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh kas yang akan digunakannya untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Contoh dari arus kas masuk seperti pengeluaran saham, pengeluaran wesel, dan pengeluaran surat utang. Sedangkan untuk arus kas keluar seperti pembayaran dividen, pembelian treasury stock. Selanjutnya, total dari
arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan tersebut akan menentukan apakah kas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Selanjutnya, hasil tersebut ditambahkan dengan jumlah kas yang ada pada awal tahun. Dan itulah yang akan menjadi kas pada akhir tahun pada satu periode akuntansi. Sekian penyajian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Valencia Pangisti, NIM 1804348. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas pemilik atau pemegang saham yang terjadi dalam satu periode akuntansi. Hal yang mempengaruhi perubahan modal yang pertama, setoran tambahan atau bisa berupa investasi dari pemilik. Yang kedua, laba atau rugi hasil usaha. Yang ketiga, pengambilan untuk kepentingan pribadi atau privé. Komponen laporan perubahan ekuitas. Yang pertama ada modal awal. Modal awal adalah jumlah modal sebelum diadakan pelaporan. Lebih tepatnya modal di awal tahun. Yang kedua ada tambahan modal dari pemilik usaha. Tambahan modal ini bisa berupa tambahan uang atau aset bergerak, ataupun peralatan atau aset tetap. Bila penambahan modal ini dilakukan dalam satu periode, otomatis akan tercatat pada pelaporan perubahan modal di tahun akuntansi tersebut. Yang ketiga ada perolehan laba atau rugi. Perolehan laba atau rugi adalah pencatatan terhadap semua yang terjadi di dalam satu kurun waktu akuntansi. Misalkan, usaha tersebut ada keuntungan atau sebaliknya terdapat kerugian, maka semua akan dimasukkan dalam laporan ini. Yang keempat ada privé atau pengambilan modal untuk kepentingan pribadi. Bila pemilik usaha mengambil modal untuk kepentingan pribadi, maka transaksi tersebut harus masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas di kurun waktu tersebut. Yang terakhir ada modal akhir. Modal akhir adalah modal yang ada di akhir tahun finansial. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Ianabta, NIM 1804346. Di sini saya akan menjelaskan mengenai catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan rincian informasi kepada para pembaca dengan menampilkan informasi lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan ini membantu para pengguna laporan keuangan dalam menjelaskan item tertentu dalam laporan keuangannya dan memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Pada catatan atas laporan keuangan ini, ada beberapa informasi tambahan yang dimasukkan oleh manajemen sebagai pendukung dari laporan keuangan dasar. Yang pertama yaitu ringkasan mengenai kebijakan akuntansi yang signifikan. Pada kebijakan ini, perusahaan harus menjelaskan prinsip akuntansi yang dipakai, bagaimana cara aturan dan prinsip tersebut, dan bagaimana cara perusahaan dalam menyajikannya di laporan keuangan. Contohnya seperti aset tidak berwujud. Misalkan aset ini dicatat menurut harga perolehannya, kemudian aset ini diamortisasi dengan metode garis lurus. Maka penjelasan yang seperti inilah yang akan ditampilkan pada catatan atas laporan keuangan. Lalu yang kedua yaitu informasi untuk menjelaskan jumlah saldo yang terdapat pada laporan keuangan. Contohnya seperti terkait piutang dagang. Catatan atas laporan keuangan ini bisa menjelaskan berapa total saldo piutang dagang. Dari saldo tersebut terdapat rincian atau penjelasan yang lebih detail seperti berapa saldo piutang yang sudah jatuh tempo. Lalu yang ketiga yaitu informasi yang berhubungan dengan berbagai hal yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Karena tidak memenuhi kriteria pengakuan, namun tetap dipertimbangkan sebagai hal yang signifikan bagi para pemakai dalam mengambil berbagai keputusan. Dan yang terakhir yaitu informasi tambahan yang diberikan oleh FASB atau Financial Accounting Standard Board untuk dapat memenuhi prinsip akuntansi pengungkapan penuh yang biasanya disebut sebagai full disclosure principle. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya sebagai perwakilan kelompok mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.